Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita ketemu lagi ya untuk kuliah modul 1.4 dengan bahasan atau topik prinsip dan fungsi saluran pencernaan atau biasa disebut sebagai gastrointestinal tract atau GIT ya. Sebelumnya, di modul-modul sebelumnya kita sudah belajar sistem-sistem tubuh yang lain ya. Kemarin udah belajar sistem muskuloskeletal, misalnya ada sistem reproduksi dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan di tubuh kita. Ya. Hari ini diharapkan setelah kuliah nanti kalian akan mampu menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem gastrointestinal ya. Mungkin sebelumnya sudah pernah ada yang dengar ya, dulu zaman SMA juga sudah pernah sedikit-sedikit mungkin tahu ya. Kita refresh sedikit. Jadi sebetulnya apa sih sistem digestivus atau sistem pencernaan? Jadi dia ini adalah kumpulan organ-organ gitu yang ada di tubuh kita yang mempunyai fungsi utamanya untuk pencernaan. Kenapa sih kita harus mencerna makanan atau minuman? Tujuan utamanya yaitu untuk homeostasis atau keseimbangan dalam tubuh. Maksudnya homeostasis gimana? Itu maksudnya adalah bahwa tubuh kita kan butuh nutrisi ya dari makanan. Nah itu ya, jadi nutrisi yang kita makan, air yang kita minum, ataupun elektrolit dari lingkungan luar, itu kemudian akan masuk ke dalam lingkungan internal dan kemudian kita cerna nantinya sebagai salah satu sumber energi dalam tubuh gitu ya. Di sini dikasih contoh untuk menghasilkan ATP atau energi untuk aktivitas di dalam tubuh seperti misalnya untuk transport molekul-molekul, untuk kontraksi dan relaksasi otot, untuk sintesis protein misalnya, ataupun sekresi berbagai macam cairan gitu ya. Jadi makanan yang akan kita makan, minuman yang kita minum, itu kemudian diolah, sehingga nanti sel-sel di dalam tubuh kita ini mendapatkan energi untuk dapat beraktivitas. Gitu ya. Nah, apa saja sistem pencernaan? Ada banyak ya. Di sini bisa dilihat dimulai dari mulut, kemudian masuk ke faring, esofagus, kemudian ada lambung, ada usus, dan kemudian akhirnya berakhir di anus gitu ya. Di sini ada yang tulisannya merah, ada yang tulisannya hitam. Artinya apa? Yang tulisannya hitam berarti ini adalah organ-organ utama dari saluran pencernaan. Artinya makanan itu nanti akan diproses di sini. Sedangkan yang merah ini adalah organ aksesoris. Artinya makanan ini nggak masuk ke dalam liver, makanan tidak masuk ke dalam pankreas ataupun empedu, tetapi organ-organ ini mengeluarkan misalnya enzim-enzim atau hormon-hormon yang membantu pencernaan makanan gitu ya. Jadi disebut sebagai organ aksesoris. Yang di sebelah kanan ini juga sama, ini sebetulnya organ pencernaan. Tapi kalau sebelah kiri adalah ilustrasi atau animasi ya, jadi berupa gambar. Yang sebelah kanan ini adalah tubuh kalian nih kayak gini nih isinya. Ya, jadi hati nih ya di sebelah kanan warnanya apa ya, coklat keabuan gitu ya aslinya. Ini usus gitu, yang kuning-kuning ini adalah lemak. Jadi ini adalah sebetulnya gambaran di dalam perut kalian gitu. Kalau kita simpulkan apa saja aktivitas pencernaan yang ada di dalam mulut. Jadi pertama kita harus ketahui dulu struktur-struktur apa yang bisa berpengaruh. Pertama ada bibir dan pipi. Untuk apa? Untuk menjaga makanan agar tetap berada di dalam atau di antara gigi gerigi gitu ya. Jadi ini penting bahwa makanan itu harus dikunyah dengan baik oleh gigi gerigi sehingga makanan bisa berukuran lebih kecil atau molekulnya lebih sederhana. Supaya apa? Supaya nantinya mudah dicerna. Kalau ukuran makanan itu tetap gede-gede, tidak sederhana, maka nelennya susah, benar nggak? Jadi nyangkut kan di tenggorokan gitu ya.
Dan kemudian nanti di lambung pun penyerapannya nggak maksimal. Jadi percuma tuh udah makan 2 piring gitu ya, tapi yang terserap itu cuma sedikit gara-gara mastikasinya ini nggak maksimal gitu. Selanjutnya ada kelenjar saliva, fungsinya apa? Ini untuk mensekresi saliva atau kelenjar ludah gitu ya. Fungsinya apa? Jadi di dalam saliva ini banyak enzim-enzim yang berfungsi untuk memecah makanan. Misalnya di sini ada maltose, jadi untuk memecah komponen karbohidrat yang kompleks ya, ada maltotriose, kemudian ada alfa dextrin, ada amilase untuk memecah amilum dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada lidah. Lidah ini ada beberapa komponen, yaitu otot lidah ekstrinsik, otot lidah intrinsik, taste bud, dan juga kelenjar. Otot lidah ekstrinsik ini fungsinya adalah untuk menggerakkan lidah dari kanan ke kiri gitu ya, keluar masuk lagi ke dalam begitu. Nah, ini untuk apa? Untuk menggerakkan makanan selama mastikasi. Ya kan? Jadi makanan harus digerakkan ke kanan ke kiri gitu ya, supaya bisa dikunyah dengan baik dan kemudian membentuk suatu bolus. Jadi bolus ini adalah makanan yang sudah kecil-kecil tadi ya dan sudah tercampur oleh saliva. Jadi kalau udah berbentuk bolus, maka dia akan kemudian ditelan gitu ya. Sedangkan otot lidah intrinsik ini fungsinya adalah mengubah bentuk lidah. Kenapa? Karena untuk menelan tadi, untuk menelan bolus itu diperlukan lidah yang menekan ke atas ya, ke palatum lunak gitu, sehingga mudah untuk ditelan. Kemudian taste bud. Taste bud adalah sensasi pengecap yang ada di seluruh mulut, utamanya atau paling banyak itu ada di lidah. Ya. Dengan adanya sensasi rasa, dia akan menstimulasi keluarnya saliva. Gitu. Jadi dia fungsinya tidak langsung, ya, namun dia menstimulasi keluarnya saliva untuk kemudian tercampur agar kemudian bisa tercampur dengan makanan gitu ya. Selanjutnya adalah kelenjar lingual, ini untuk mengeluarkan enzim-enzim, misalnya adalah di sini ya. Jadi kalau ada molekul karbohidrat atau molekul lemak yang besar gitu seperti ini trigliserida, maka akan dipecah menjadi asam lemak yang sederhana atau digliserida gitu ya. Kemudian ada gigi-gigi, ini sudah tahu ya, untuk memotong, mengoyak, dan mengunyah makanan. Nah, setelah diolah tadi ya di dalam rongga mulut sudah membentuk bolus, maka selanjutnya adalah proses deglutisi atau penelanan. Ya. Bolus yang sudah terbentuk akan menstimulasi reseptor yang ada di orofaring atau di bagian posterior dari mulut dan berbatasan dengan faring ya, untuk mengirim impuls ke pusat deglutisi yang terletak pada medula oblongata dan lower pons batang otak. Impuls ini atau stimulasi ini membuat palatum lunak dan uvula itu bergerak ke atas, menutup nasofaring atau bagian faring yang berbatasan langsung dengan nasal atau hidung gitu ya. Dan kemudian epiglotis juga menutup pintu masuk ke laring, yaitu organ pernafasan gitu ya. Jadi bayangin kalau misalnya kamu makan sambil ngobrol, ya udah makanannya nanti malah masuk ke laring jadi keselak kan ya. Nah, itu karena ini gitu. Jadi seharusnya atau normalnya itu epiglotis akan menutup pintu masuk ke laring sehingga nggak masuk ke saluran pernafasan ya. Setelah itu bolus nanti akan bergerak menuju ke orofaring gitu ya, dan kemudian masuk ke esofagus melalui katup namanya upper esofagal. Ya, jadi kemudian nanti dia akan masuk ke dalam esofagus. Secara umum, tahap penelanan ini meliputi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap volunter, yaitu dimulai ketika bolus bergerak ke posterior rongga mulut menuju orofaring dengan bantuan lidah dan palatum yang tadi ya. Selanjutnya adalah pharyngeal stage atau involunter, pergerakan bolus masuk ke dalam
esofagus kurang lebih hanya berlangsung selama 1 detik aja, dan ini udah involunter, jadi tidak bisa kita kendalikan lagi. Beda dengan tadi di rongga mulut ya. Nah, selanjutnya dia akan masuk ke fase esofagal, ini juga involunter, tidak bisa kita kendalikan, bolusnya ini akan masuk ke dalam esofagus. Di dalam esofagus akan terjadi gerakan peristaltis, mungkin sudah pernah tahu ya dulu ya. Peristaltis adalah gerakan kontraksi relaksasi yang berulang secara progresif dan terkoordinir oleh otot-otot di esofagus untuk mendorong bolus ke dalam, selanjutnya adalah masuk ke dalam lambung, gitu ya. Siapa saraf yang menginervasi tahapan-tahapan ini? Diantaranya yaitu atau utamanya adalah nervus vagus atau nervus ke-10. Proses lewatnya makanan yang solid dan semi-solid dari mulut ke lambung itu butuh waktu kurang lebih 8 detik saja, sedangkan kalau makanan lunak atau cairan 1 detik aja. Jadi kalau minum teh panas gitu ya, minum langsung gelegek, rasanya kan hangat ya. Nah, turun ke bawah hangat. Nah, itu karena kalau cairan itu cepat lewatnya, tapi kalau makanan solid atau semi-solid butuh waktu beberapa detik. Gerakan peristaltis dikontrol oleh medula oblongata. Tahapannya ada 3. Yang pertama, otot sirkularnya kontraksi dulu, sehingga akhirnya dinding esofagalnya ini kontriksi dan mendorong bolus ke dalam lambung. Yang kedua, serabut longitudinalnya akan kontraksi, memperpendek bagian inferior dan mendorong dinding keluar. Ya, dan kedua tahapan ini dilakukan berulang-ulang sampai akhirnya bolus mencapai lower esophageal sphincter muscle atau katup yang menuju ke arah esofagus. Ya, ini adalah gambarannya. Jadi kalau lihat di sebelah kiri yang hijau ini adalah bolus. Ya, ini udah mulai faring ya. Ini orofaring ke arah rongga mulut. Ini nasofaring ke arah nasal atau hidung, ini yang ke arah laring atau tenggorokan, ya. Nah, kita ini makanan kemudian akan turun ke bawah ke arah esofagus. Nah, ya jadi kelihatan ya kalau begitu nelen lidahnya ke atas, palatumnya menutup, epiglotis menutup, bolusnya bisa masuk ke dalam esofagus. Lagi-lagi ini gambaran ilustrasinya ya, bagaimana si bolus yang warnanya kuning ini ada gerakan peristaltis, kontraksi, relaksasi berulang sehingga akhirnya bisa melewati ini katup yang tadi saya bilang, upper esophageal sphincter ya, dan kemudian makanannya bisa masuk ke dalam lambung. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, sudah cukup jelas ya. Saya lanjutkan ya. Berikutnya tadi kita sebut faring, bolak-balik saya sebut faring ya. Jadi faring ini tersusun atas otot-otot skeletal dan dilapisi mukus membran, terbagi menjadi tiga struktur. Pertama adalah nasofaring yang berbatasan dengan nasal dan berfungsi untuk respirasi, orofaring yang berbatasan dengan rongga mulut, dan laryngofaring yang kemudian juga berfungsi dalam respirasi. Esofagus, apa sih esofagus? Esofagus merupakan organ muskular yang panjang kurang lebih 25 cm berada di posterior trakea. Dan dia ini dibagi menjadi 3 komponen. Sepertiga superior itu mayoritas adalah otot skeletal. Sepertiga intermediate atau di tengah-tengah itu otot skeletal dan otot halus, dan sepertiga inferior yaitu otot halus. Di ujung-ujung esofagus ada 2 sphincter atau 2 katup. Yang atas adalah upper esophageal sphincter, yang bawah adalah lower esophageal sphincter. Yang atas berbatasan dengan faring, yang bawah berbatasan dengan lambung. Ya. Esofagus ini juga mensekresi mukus-mukus atau lendir gitu ya. Fungsinya apa? Supaya makanan tuh bisa jalan terus ke lambung gitu, nggak seret gitu di sini, nggak nyangkut gitu di esofagus. Ya, jadi untuk lubrikasi dan mereduksi adanya friksi-friksi. Esofagus tidak memproduksi enzim dan tidak berfungsi untuk absorpsi. Jadi murni hanya seperti saluran aja gitu untuk ke lambung.
Lumen dari esofagus atau dinding esofagus itu bisa terlihat di sebelah kanan, dia berlapis-lapis. Ada epitel, lamina propria, kemudian di bawahnya ada mukosa, dan juga ada muskula. Ya, di sebelah kiri bisa kita lihat di sini ini ya yang warnanya apa nih? Warnanya putih dan ini ada yang warnanya merah ya. Nah, yang di depan ini adalah yang untuk respirasi. Nah, yang di belakang posterior ini adalah esofagus. Makanan akan lewat di sini tadi, organ panjang muskuler. Nah, ini adalah esofagus, tempat makanan lewat untuk kemudian masuk ke dalam stomach atau lambung. Ya. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Cukup jelas ya, Dek Najwa? Jelas ya, Dek Najwa? Jelas, Dok. Ya. Jadi secara umum tadi ada 3 organ ya atau struktur, yaitu rongga mulut, faring, dan esofagus yang kita pelajari. Selanjutnya ada tugas nih, dicatat baik-baik ya. Sebutkan 3 organ GIT beserta fungsinya, dan yang nomor 2, apa yang dimaksud dengan gerakan peristaltis? Di manakah gerakan peristaltis ini berlangsung? Tulis tugasnya di selembar kertas, kemudian unggah di kelas ICD yang sudah saya buat ya. Tugas maksimal dikumpulkan besok Sabtu pukul 12 siang. Kira-kira bisa ya jawab ya? Mbak Widya bisa ya? Gampang kan tugasnya? Bisa, Dokter. Oh ya, apa sih organ GIT bisa disebut ya? Contohnya nggak, Mbak Widya? Ada apa aja ya tadi? Atau Mbak Cika mungkin? Mbak Cika tahu apa aja? Sebut satu aja, organ gastrointestinal, ada yang tahu? Untuk mengunyah apa? Apa Mbak Najwa? Mulut, Dok. Iya, betul. Jadi salah satunya mulut. Jadi nanti tulis ya, organnya mulut, fungsinya apa gitu ya, untuk mastikasi misalnya seperti itu. Jadi ditulis. Sudah cukup jelas dengan tugasnya hari ini? Jelas, Dokter. Jelas, Dokter. Ya. Semua Jelas, tadi yang saya Dokter. sampaikan, ya baik. Semua yang saya sampaikan itu ada di buku teks yang sudah saya upload di ICD ya. Jadi silakan bisa download dan bisa membaca lebih lanjut apabila ada yang kurang dipahami, atau bisa chat langsung di ICD kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain yang masih belum dipahami gitu ya. Cukup sekian kuliah hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dokter.